Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang magnet uang gaib. Rezeki melimpah datang dari segala arah. Jadi bagaimana kita memahami tentang uang? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Stop kerja keras. Tinggalkan segala pekerjaan yang menguras jiwa dan pikiran. Jangan mau diperbudak oleh dunia. Hentikan cari uang. Kita tidak harus menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk mencari uang. Biarlah uang yang mencari kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Untuk apa usaha pontang-panting tanpa mengenal lelah demi mendapatkan uang? Apalagi sampai berutang karena ingin punya uang. Meskipun uang sangatlah penting, namun uang bukan segalanya. Jangan bekerja untuk uang. Buatlah uang bekerja untuk kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Gunakan waktu untuk ibadah dan mengembangkan potensi diri. Sehingga kita menjadi magnet uang. Maka uang akan mengejar kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Selama Anda mencari uang dengan tenaga, maka hasilnya setara dengan jerih payah yang dikeluarkan. Kalaupun ada kenaikan upah minimum regional atau UMR tiap tahun, paling tinggi 7%. Itu pun harus diperjuangkan lewat demonstrasi
unjuk rasa di jalanan. Demikian pula, jika Anda mengejar uang dengan pikiran, maka hasilnya pun sudah dapat ditakar setiap bulan. Kalaupun ada kenaikan gaji, itu pun hanya sekitar 7% setiap tahunnya. Jadi bagi para buruh maupun karyawan, upah atau gajinya sudah bisa ditakar. Paling-paling naik setahun sekali. Nah, itu pun tidak lebih dari 7%. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama Anda mencari rezeki, maka selama itu pula penghasilan Anda tiap bulannya sudah dapat diduga. Sementara kebutuhan hidup dan biaya rumah tangga terus meningkat tanpa terduga tiap bulannya. Karuan saja banyak orang terkapar karena serangan stroke. Akibat stroke belanja lebih besar dari stroke gaji. Juga tidak sedikit orang yang kena penyakit darah tinggi dan pusing 7 keliling karena terjerat utang riba berbunga majemuk. Entah kapan bisa melunasinya. Itulah problem dari masyarakat kita sekarang ini. Jadi kena stroke karena stroke belanjanya lebih besar dari stroke gaji. Sebab biaya hidup tiap bulan terus meningkat tanpa terduga. Harga jengkol naik, daging naik, beras naik, telur naik, semua naik. Sementara gaji naiknya setahun sekali. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Syekh Nyek Cubadak, uang itu seperti air laut. Semakin banyak diminum, rasanya akan semakin haus. Karena itu, keberadaannya seringkali membuat manusia tidak tenang. Maka dari itu, yang kita butuhkan bukan uang. Yang kita butuhkan kebahagiaan dan kedamaian. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin di antara Anda menyangka dengan uang banyak hidup akan tenang. Tidak. Lihatlah bagaimana gelisahnya orang-orang yang berduit di papan atas saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui paparan ini kami ingin mengingatkan para pemirsa bahwa uang adalah rezeki. Namun rezeki bukan hanya tentang uang. Kalau kita telusuri Al-Quran, kita akan dapat pengertian rezeki sebagai segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi setiap hambanya,
serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah untuk para hambanya. Maka dari itu, pemahaman kita tentang rezeki perlu dibenahi lagi, terutama dalam memahami hakikat ketentuan rezeki sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin selama ini kita menganggap karena bekerjalah kita mendapat rezeki, atau karena daganglah kita mendapat rezeki. Karena itu, banyak orang menganggap bahwa rezeki seseorang tergantung pada tekun dan tidaknya orang itu. Mereka menyangka giat dan malasnya seseorang dalam bekerja akan mempengaruhi banyak sedikitnya rezeki yang dia dapat. Dengan kata lain, jika seseorang itu tekun atau rajin dalam bekerja, dia akan mendapatkan banyak rezekinya. Sebaliknya, orang yang malas bekerja akan membuat rezekinya menjadi sempit. Padahal sama sekali tidak demikian. Rezeki adalah masuk dalam ranah gaib, ranah yang tersembunyi yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun usaha yang manusia lakukan seperti bekerja, dagang, pelayanan jasa, dan lainnya adalah sebab datangnya rezeki kepada seseorang, bukan menjadi faktor utama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Allah akan meluaskan rezeki seseorang yang dia kehendaki dan menjempitkan rezeki seseorang yang dia kehendaki. Maka faktor rezeki adalah mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan luas dan sempitnya rezeki sesuai kehendaknya adalah menjadi sebab terbentuknya interaksi sosial. Ada penjual, ada pembeli. Ada pelayanan jasa dan ada pengguna jasa. Ada yang menerima, ada yang memberi. Ada yang membutuhkan, juga ada yang dibutuhkan. Maka dari itu, perlu kita sadari bahwa dilihat dari cara memperolehnya,
Sesungguhnya ada 3 jenis rezeki manusia, yaitu pertama, rezeki yang dicari. Kedua, rezeki yang dijemput. Ketiga, rezeki yang didatangkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, rezeki itu dicari dengan tenaga. Selain itu, ada rezeki yang memerlukan kepandaian berpikir untuk menjemputnya. Sedangkan bagi hamba Allah, rezeki itu didatangkan lewat jalur spiritual, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 27. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Jadi, rezeki setiap makhluk sudah diatur sedemikian rupa, demikian juga rezeki bagi manusia. Lalu bagaimana cara membuka rahasia rezeki agar kita hidup tidak diimpit kesulitan dan kesusahan? Setidaknya ada 52 ayat Al-Quran yang membahas tentang jaminan dan kepastian rezeki bagi hamba Allah. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 62. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ayat tersebut di atas menjadi pegangan bagi kita sebagai hambanya, agar kita semua yakin bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Masalahnya, apa dan bagaimana caranya rezeki itu datang kepada kita? Bila kita telusuri petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka akan kita temukan 7 laku spiritual yang harus dilaksanakan supaya rezeki itu datang kepada kita, yaitu pertama, tobat. Kedua, takwa. Ketiga, tawakal. Keempat, berbuat kebajikan. Kelima, amal soleh. Keenam, sedekah. Ketujuh, doa.
ketujuh laku spiritual di atas sudah kami jelaskan dalam video-video di beberapa channel yang sudah kami sediakan. Untuk itu, kami lampirkan linknya dalam deskripsi video ini. Semoga Anda bisa mengamalkannya supaya dapat menikmati rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Jadi, Allah menjanjikan berbagai keistimewaan kepada orang yang bertakwa. Maka dari itu, takwa merupakan bekal untuk suksesnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga orang bertakwa itu hidupnya bahagia dan sejahtera. Karena itulah orang bertakwa tidak pernah merasa miskin. Segala urusannya selalu mudah. Dalam setiap menghadapi kesulitan, selalu ada jalan keluar. Seiring dengan itu, Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada terduga. Dengan demikian, jika rezeki Anda saat ini masih bisa diduga, maka perlu diperiksa kualitas takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian kita kali ini tentang magnet uang gaib. Bagaimana caranya agar rezeki melimpah datang dari segala arah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.